Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Gerbang Dimensi. Di video kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita horor yang berjudul Panti, Teror Makhluk Peninggalan Bangsal Rumah Sakit Jiwa Belanda. Cerita ini dibagikan oleh akun Twitter @bacahoror. Buat yang mau baca ceritanya secara langsung, kalian bisa kunjungi link yang ada di deskripsi video ini. Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan cerita horor lainnya dari Gerbang Dimensi. Dan seperti apakah kisah kali ini? Langsung saja kita ke ceritanya. Lewat tengah malam, suara lonceng terdengar bergantian dengan suara redup paduan suara dari bangunan gereja. Itu adalah pertanda akan kemunculan makhluk mengerikan itu. Tempat ini dibangun untuk merawat mereka, tentara-tentara Belanda korban Perang Dunia Kedua yang mengalami gangguan jiwa. Dan mereka semua tidak pernah kembali ke negaranya dengan selamat. Kisah kali ini adalah tentang sebuah panti asuhan yang beroperasi pasca kemerdekaan Republik Indonesia. Pada masa itu kondisi negara masih penuh pergolakan. Begitu banyak anak-anak yang terlantar yang membutuhkan tempat tinggal, makanan, dan orang untuk merawatnya. Salah satu buku yang terdapat di perpustakaan bangunan ini menunjukkan sebuah foto para pengelola panti asuhan bersama anak-anak dalam keadaan yang cukup memprihatinkan. Tubuhnya kurus dan perutnya membuncit seperti keadaan busung lapar. Untuk itulah panti asuhan ini berdiri, agar mereka bisa setidaknya memiliki tempat untuk tinggal, mendapatkan makanan, pendidikan, hingga mereka dewasa dan mampu memenuhi kehidupannya sendiri. Namun ada satu fakta tentang bangunan panti asuhan ini. Panti asuhan ini merupakan bangunan Belanda yang sebelumnya merupakan bangsal rumah sakit jiwa untuk tentara-tentara Belanda korban Perang Dunia Kedua. Mereka dirawat di tempat ini dan meninggal di tempat ini juga. Kisah ini diceritakan oleh seseorang yang hidup di panti asuhan tersebut selama hampir 10 tahun. Tidak hanya kesaksian darinya, ternyata cerita yang sama juga muncul dari penghuni panti yang lain yang tinggal di sana pada waktu yang sama juga. Katanya hanya orang-orang tertentu yang bisa melihat sosok tak kasat mata. Tapi di panti asuhan ini, tidak. Kami semua melihatnya. Kami semua tahu tentang mereka yang selalu muncul di waktu-waktu tertentu dan hidup berdampingan bersama kami. Jakarta 1998. Maaf ya nak, nenek sudah gak sanggup lagi merawatmu. Itulah perkataan yang nenek ucapkan saat mengantarku ke sebuah bangunan panti asuhan. Sebuah bangunan yang besar, tua, namun cukup kokoh. Sebuah bangunan dengan banyak anak kecil tinggal di sana sebagai rumah mereka. Dan setelah ini, panti asuhan ini akan menjadi rumahku juga. Aku tidak punya pilihan. Perceraian ibu dan ayah membuat nenek terpaksa menaruhku di panti asuhan ini. Kedua orang tuaku tidak tahu pergi kemana, dan nenekku sudah tak mampu lagi menafkahiku. Bahkan untuk bertahan hidup, untuk dirinya sendiri pun ia tidak yakin. Saat itu aku masih berumur 7 tahun dan duduk di kelas 1 SD. Berkali-kali aku menolak. Namun keputusan nenek sudah bulat. Menurutnya berada di tempat ini jauh lebih baik dibanding hidup bersamanya.
Aku pun mau tidak mau harus membiasakan diri hidup di tempat ini dengan anak-anak yang ternyata cukup banyak yang seumuran denganku. Awalnya aku mengira aku yang bernasib paling mengenaskan. Tapi saat mengetahui nasib anak-anak lain, aku berubah pikiran. Ditinggalkan begitu saja oleh orang tua mereka, diantar oleh dinas sosial. Bahkan ada seorang anak yang ditemukan di depan panti asuhan dengan diletakkan di dalam kardus begitu saja. Ya, itulah kami. Rata-rata yang terjadi pada kami di sini bukanlah atas kesalahan kami sendiri. Namun kami hanya bisa menerima dan menjalaninya. Kamarmu di bawah ya, biar diantar teman-teman yang lain, ucap Om Rio, salah satu pengasuh panti sambil memerintahkan anak-anak seumuranku untuk mengantarkanku ke kamar. Panti asuhan ini dibagi menjadi 3 kelompok sesuai dengan kelas di sekolah. Untuk kelas 1 sampai 3 SD diberi nama kelompok jambu. Kelas 4 sampai 6 SD diberi nama kelompok nakula. Dan kelas 1 sampai 3 SMP diberi nama kelompok sadewa. Entah mengapa satu kelompok menggunakan nama buah dan sisanya menggunakan nama pewayangan. Saat itu tidak ada yang peduli tentang itu. Aku berada di kelompok jambu yang saat aku masuk saat itu berisi 30 anak. Semua tidur dalam satu kamar yang berisi ranjang susun yang berdekatan. Namun jangan kira kami tidur di atas kasur. Ranjang itu hanya dilapisi tumpukan terpal untuk kami tidur. Kalian bisa menebak sendiri bagaimana rasanya tidur di ranjang seperti itu. Kamar ini memiliki cukup banyak jendela berteralis dengan gaya bangunan lama seperti di bangsal-bangsal rumah sakit. Yang menjadi perhatianku, lampu kamar ini tidak berwarna putih atau kuning seperti warna lampu kamar pada umumnya, tapi berwarna hijau. Saat itu kondisi panti asuhan ini memanglah sangat memprihatinkan. Tempat ini diurus oleh yayasan Katolik yang dimana mereka berusaha mencari uang ataupun donatur untuk membiayai seluruh kebutuhan di tempat ini. Sayangnya saat itu masih sedikit masyarakat yang tahu tentang keberadaan panti ini, hingga donatur masih sangat sedikit. Dimakan Tile, jangan bengong aja, tegur Jereng, teman baruku yang melihatku terdiam memandang makanan di hadapanku. Ya, aku dan teman-teman memanggilnya Jereng. Beberapa anak-anak di tempat ini memiliki panggilan akrab yang terkadang membuat orang-orang lupa nama aslinya. Panggilan Tile sendiri melekat padaku. Menurut mereka, bentuk gigiku mirip dengan almarhum Pak Tile di film Sidul anak sekolah yang ramai tayang pada masa itu. Bukannya aku tidak lapar, tapi perasaanku saat itu benar-benar membuatku merasa tidak bernafsu untuk makan. Dan makanan yang disediakan hanyalah nasi putih dan pepaya mentah yang direbus. Itu benar-benar bukan jenis makanan yang pernah kumakan sebelumnya. Namun Jereng mengatakan bahwa aku harus membiasakan diri dengan makanan di tempat ini. Ada makanan seperti ini saja kami harus bersyukur. Mereka bercerita bahkan pernah ada saat satu di mana panti tidak menyediakan makanan sama sekali. Setiap jam 9 malam akan ada pengasuh panti yang akan memastikan anak-anak sudah masuk ke kamar untuk tidur. Mereka akan mengecek satu persatu kamar dari setiap kelompok. Setelah itu, biasanya pengasuh yang bertugas akan pulang atau terkadang menginap di pos depan. Kalau bukan Om Rio, biasa Om Irwan yang bergantian untuk bertugas. Tapi sejak hari pertama, aku sudah merasakan adanya kejanggalan. Beberapa lama setelah pengasuh itu pergi, sekitar 20 anak pindah dari tempat tidurnya. Mereka tidur di tempat lain yang hanya tersisa 10 anak yang tidur di kamar kelompok jambu. Saat itu aku belum mengerti dengan apa yang mereka lakukan dan aku tetap memilih untuk tetap tidur bersama 10 anak lainnya. Tapi saat lewat tengah malam, aku setengah terbangun dengan suara-suara yang terdengar di telingaku. Itu suara lonceng gereja. Suara lonceng itu disusul dengan suara paduan suara yang sayup-sayup menghilang dan muncul. Kedua suara itu terdengar bergantian dan berlangsung cukup lama.
Walau begitu, aku tetap tenang dan berusaha untuk tidur. Ada suara benda diseret dan ada suara langkah kaki. Tak lama kemudian aku mendengar suara sabetan tak jauh dari tempatku berada. Aku menduga itu adalah sosok pengasuh yang sedang menginspeksi anak-anak yang belum tidur. Walau begitu, entah mengapa aku merasa seolah ada yang memperhatikanku dan itu membuatku merinding. Aku dibangunkan saat matahari mulai terbit. Saat itu ada perbincangan di antara anak-anak tentang bekas luka di tubuh salah seorang anak. Mereka membicarakan seolah sudah terbiasa dengan hal itu. Aku penasaran, namun aku juga masih belum berani berbicara dengan mereka. Hari itu juga, aku mulai mencoba berbaur dengan anak-anak lainnya. Aku memulai pagi hari dengan sarapan yang telah disediakan. Tidak kalah aneh, kami disajikan mie instan yang dimasak secara bersamaan. Bayangkan, kalian makan mie goreng dan mie rasa soto. Bumbunya dicampur dan disajikan. Percaya tidak percaya, hampir setiap pagi inilah sarapan kami. Rata-rata memang mie instan dan beras yang banyak diberikan oleh donatur yang menumpuk di dapur. Sekolah kami tidak terlalu jauh dari bangunan panti. Hanya cukup berjalan kaki beberapa menit, kami sudah tiba di sekolah. Dari situ aku tahu bahwa bangunan panti ternyata hanya dipisahkan sebuah halaman taman bermain dengan sebuah kapel atau gereja kecil. Dari kapel itulah aku mendengar suara paduan suara dan lonceng semalam. Reng, itu semalam banyak yang gak tidur di kamar. Itu pada kemana? Aku mencoba bertanya pada Jereng tentang semalam. Katanya pada tidur di lorong WC, tapi nggak tahu kenapa. Jereng juga belum lama tinggal di panti ini. Baru beberapa hari ini, anak-anak itu memilih untuk tidur di lorong WC. Mendengar jawaban Jereng, aku pun semakin penasaran. Malam berikutnya, hal yang sama terjadi. Awalnya mereka tidur di kamar, namun saat mulai terdengar suara paduan suara dan lonceng yang bergantian, mereka pergi lagi meninggalkan kamar. Mencoba untuk tidur sekali lagi, tapi kali ini sulit. Ada suara langkah kaki. Langkah kaki itu bergantian dengan suara benda yang diseret. Suara itu persis seperti apa yang kudengar kemarin. Aku cepat-cepat menarik selimutku dan menutup mata. Tapi suara itu terdengar semakin dekat, masuk ke dalam kamar. Aku tidak ingin ketahuan kalau aku belum tidur. Tapi perasaanku benar-benar aneh saat itu. Apalagi aku merasa pengasuh itu berhenti di satu tempat dan melakukan gerakan yang tidak masuk akal. Rasa penasaranku membuatku memutuskan untuk membuka mata. Dan apa yang terlihat saat itu benar-benar membuatku pucat. Dia bukan pengasuh dari panti asuhan kami. Aku benar-benar pucat hingga tidak mampu bergerak. Yang kulihat saat itu adalah sosok perempuan berpakaian seragam perawat Belanda yang sudah lusuh. Ia membawa sebuah benda seperti rotan tipis yang ia seret sambil terus tertawa dengan suara tipis. Saat itu, ia terdiam menatap salah satu anak sambil menahan tawanya. Tapi setelah beberapa saat, ia tiba-tiba mengamuk, menyapet tubuh anak itu hingga berkali-kali. Ia melakukannya sambil kembali tertawa, seolah benar-benar menikmatinya. Aku yang melihatnya pun hanya ketakutan. Yang ku bisa hanya menutup mata berharap pagi segera datang. Dan esok harinya, terjadi hal yang sama. Seorang anak bangun dengan beberapa luka sabetan di tubuhnya. Ia adalah anak yang kulihat semalam, dan disitulah aku baru mengetahui tentang apa yang sebenarnya terjadi. Pada malam-malam tertentu, seringkali terdengar suara lonceng dan paduan suara dari kapel. Hal itu biasa terjadi selama beberapa malam. Anak-anak kelompok jambu yang sudah lebih lama tinggal di sana sudah tahu karena setiap paduan suara dan lonceng itu terdengar, maka sosok itu pasti akan muncul. Sosok perempuan Belanda berseragam perawat.
Sosok perempuan berpakaian perawat yang lusuh itu akan muncul dari lorong dan masuk ke kamar kelompok jambu. Ia akan memukuli anak-anak yang tidur di kamar itu secara acak dengan batang rotan tipis di tangannya. Mereka yang dipukuli tidak akan sadar saat tertidur. Tapi pagi harinya, tubuh mereka akan merasakan sakit dengan luka sabetan yang ada di beberapa bagian tubuh mereka. Mereka yang tidur di lorong kamar mandi sering melihat dari jauh. Mereka benar-benar melihat sosok itu berjalan di lorong kamar dengan menyeret batang rotan itu sambil tertawa tanpa suara, seperti orang gila. Aku juga pernah mengalaminya. Suara paduan suara dan lonceng itu terdengar hanya saat malam-malam tertentu. Walau begitu, kami tidak pernah tahu kapan suara itu akan terdengar. Beberapa dari kami terlambat sadar saat suara paduan suara itu terdengar, termasuk aku. Aku merasakan sendiri saat terbangun dengan wajah dan bagian tubuh yang membekas luka sabetan, yang bahkan membekas hingga saat ini. Sakit, benar-benar sakit. Dan itu tidak hanya terjadi 1 atau 2 kali. Suatu ketika, ada alumni bernama Mas Lukman yang datang ke panti asuhan ini. Ia hanya menyerahkan beberapa bantuan sambil memandangi kamar-kamar yang mungkin dulu juga sempat ia tempati. Aku tidak menyangka saat ia menanyakan tentang sosok perawat itu. Kami diceritakan bahwa kamar yang kami tempati saat itu dulunya adalah bangsal rumah sakit jiwa, tempat merawat tentara-tentara Belanda. Mereka adalah tentara korban Perang Dunia Kedua yang mengalami gangguan jiwa. Itulah mengapa lampu di kamar itu selalu berwarna hijau. Walaupun putus, selalu diganti dengan warna hijau ataupun merah. Saat masih berupa bangsal, setiap ada pasien yang berisik di tengah malam, perawat itu akan datang dan masuk ke dalam bangsal untuk memukuli pasien yang terikat itu satu persatu. Ia juga mengatakan bahwa saat itu kemungkinan perawat itu juga memiliki gangguan mental, yang dimana ia menikmati saat-saat menyiksa pasien di bangsal. Mas Lukman juga mengalami hal serupa saat ia kecil. Ia juga sering diteror oleh sosok hantu perawat itu. Sama seperti kami, ia juga sering mengadukan tentang keberadaan sosok itu pada pengasuh dan pengurus panti asuhan. Biasanya dilakukan doa bersama, namun ketenangan saat itu hanya terjadi sementara. Dan saat suara paduan suara itu terdengar lagi, sosok itu tetap akan kembali. Jadi itulah kisah horor dari sebuah bangunan panti peninggalan Belanda yang meneror penghuni panti hingga saat ini. Mungkin cukup sekian cerita horor kali ini yang bisa saya bawakan. Nantikan cerita horor lainnya di channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.